Wak, kembali lagi bersama kami di Wak Bansrit. Kita akan masuk ke dalam satu sesi yang menarik. Jadi sesi yang membahas tentang karir. Nah, bagi teman-teman yang mungkin atau bagi lek-lekku yang mungkin lagi kesulitan atau lagi bingung untuk mencari, aduh, aku pengen kerja apa sih? Nah, di sesi karir ini aku akan membahas tentang berbagai karir yang ada. Di samping aku ada narasumber yang begitu cantik dengan proporsi lipstick yang begitu balance. Nah, namanya adalah Fanny Subayang ya. Nah, Fanny Subayang ini merupakan marketing ya. Iya. Marketing di salah satu perusahaan Jepang yang kantor pusatnya berlokasi di Jakarta. Di mana bidang usahanya ini adalah otomotif ya, menjual motor ya. Nah, Fanny ini dulu kuliah di mana sih? Boleh diceritain nggak? Hai, perkenalkan nama aku Fanny Subayang. Jangan lupa untuk follow Instagram aku Fanny Subayang. Oke, aku dulu kuliah di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi. Terus kamu itu pada saat mencari kerja awal-awalnya itu, kamu emang berfokus di marketing atau gimana? Kan kamu ini kan jurusan ekonomi nih. Biasa ekonomi itu kan mimpinya itu kan kerja di Bank Indonesia ya biasanya ya. Yes. Nah, atau di bank lah, di bank BUMN dan yang lain. Nah, kamu ini kenapa sih kok bisa nyasar di profesi marketing ini gitu? Oke, sebenarnya kalau dulu kan aku studi pembangunan, jadi aku konsentrasinya ekonomi regional. Jadi sebenarnya harapannya dengan ngambil konsentrasi ekonomi regional, aku tuh kerjanya di kayak apa ya, Kementerian Desa Tertinggal sebenarnya. Jadi membangun desa gitu dengan sumber daya yang mereka punya. Gitu. Sebenarnya dulu masih menerawang sih. Aku beneran pengen kerja di PNS bangun desa atau aku pengen kerja yang lain sih atau yang lain enggak sih gitu. Nah, waktu itu aku lulus kuliah coba waktu itu dapat privilege loh dari salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia asik. Karena waktu itu IP aku lumayan tinggi ya kan. Jadi mereka langsung ngasih kerjaan gitu ke aku. Jadi waktu itu aku masuk di back office. Enggak, disuruhnya di front office malah. Karena dia lihat front office. Aku disuruh setahun dulu di front office. Nanti baru tahun kedua boleh ikut program ODP ya namanya ya kayak gitu. Terus nah itu privilege yang menurut aku ya aku hargai kemarin itu. Wah kok lumayan banget gitu kan, orang lain pada ngantri untuk daftar, aku langsung dikasih privilege kayak gitu kemarin. Tapi aku mikir lagi, wah ini aku tuh kan nggak pengen kerja di bank sebenarnya gitu. Jadi finally aku memang pada saat itu setelah lulus kuliah, cita-citaku adalah langsung merantau ke Jakarta gitu. Jadi aku nggak tahu tuh sebenarnya di Jakarta aku akan kerja apa, aku nggak tahu. Tapi udah aku pergi aja gitu. Jadi aku tinggalin itu dan aku pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta aku apply banyak kerjaan sebenarnya gitu. Jadi dari yang jadi HRD, jadi back office juga ngurusin tax, ngurusin accounting, marketing. Sebenarnya marketing ini belum ada dalam list aku. Karena kan aku dulu mikirnya kalau marketing itu pasti jualan gitu kan. Dan itu berurusan sama target. Dan aku nggak percaya diri untuk capai target gitu loh. Dan mungkin aku nggak punya basic untuk jadi marketing pada saat aku kuliah kayak gitu. Jadi apply beberapa perusahaan termasuk BUMN juga. Finally aku dapat ke perusahaan yang ini gitu. Aku memilih perusahaan ini consider sama gaji yang ditawarkan gitu. Kalau dulu mungkin mikirnya masih simpel kan. Sebenarnya di perusahaan yang ini aku tuh tesnya itu lamarnya HRD karena aku agak sedikit tahu tentang undang-undang ketenagakerjaan. Jadi aku pikir ya aku selama kerja ini pasti bisa belajar gitu kan. Dan gitu dengan kepolosan aku dulu ya aku berharap gitu aku tuh lulus di situ dikasih HRD gitu. Tapi waktu wawancara user yang terakhir si HRD-nya ini bilang sama aku, dia bilang dari analisis psikologis gitu katanya aku tuh lebih cocok ke marketing. Kebetulan mereka juga ada open marketing gitu, tapi waktu itu belum sempat di-publish karena tiba-tiba ada yang resign gitu loh. Jadi posisi ini harus segera diisi kayak gitu. Jadi ditawarin tuh jadi marketing. Nah aku pikir wah bu saya nggak mau deh gitu, awalnya kayak gitu nggak mau kan. Terus dia bilang nggak cocok nih psikologis kamu, cara kamu ngomong, cara kamu natap orang, meyakinkan orang melalui beberapa tes yang udah aku lakuin gitu kan.
katanya aku cocoknya di marketing, bukan di HRD malah gitu. Terus dibilang sama dia kalau di perusahaan ini kamu bukan jual barang langsung ke customer gitu, tapi kamu jual barang, bikin strategi penjualan, event, terus buka vacant area untuk area-area yang mungkin cocok untuk dibuka dealer baru gitu. Jadi stakeholder aku adalah klien aku adalah dealer gitu. Nah, kalau yang berhubungan langsung dengan customer kan dealer gitu. Jadi hierarkinya perusahaan, pabrik, ini kan aku di pabrik, dealer ke customer kayak gitu. Jadi aku pikir, oh ya udahlah aku coba gitu, karena udah yang hampir sebulan di Jakarta dan aku butuh uang juga kan. Awalnya gitu sih, awal butuh uang. Menurut aku ya udahlah kita coba aja gitu kan, gak usah pilih-pilih kerjaan dulu, kata bapak aku. Ya udah, ini aku terima gitu kerja di marketing. Eda ini kan dulu nih kan jurusan ekonomi ya. Iya. Nah, kamu tuh ada kesulitan gak sih? Di ekonomi kan biasanya kan pasti nggak ada diajarin ilmu tentang marketing kan, ilmu tentang manajemen juga mungkin terbatas juga kan. Nah, ketika kamu memutuskan untuk masuk ke dalam dunia marketing ini, kamu ada kesulitan gak sih? Kesulitan sih awal-awal pasti ada lah ya, karena kan aku nggak punya basic marketing gitu. Tapi di situ bos aku langsung kasih dia pembelajaran gitu. Oh, kerjaan kamu itu ini ya, ini gitu. Sebenarnya aku belajar marketing itu melalui proses selama bekerja itu gitu. Bahkan ilmu-ilmu yang aku dapat dari kampus dulu tuh mungkin cuma 10% lah yang aku bisa terapkan di dunia kerjaku. Contohnya mungkin analisis pasar ya. Kalau di kerjaanku kita wajib bisa analisis pasar karena kan sangat berpengaruh sama kita cari vacant area lah gitu ya. Gimana perekonomian di satu daerah ini, mana perekonomian yang paling dominan, dan itu pasti mempengaruhi daya beli masyarakat sekitar situ. Kalau motor kan gitu, motor itu kalau untuk otomotif, terkhusus otomotif ya, itu sangat berpengaruh sama sumber daya alam di satu daerah tersebut. Contohnya misalnya di Balikpapan, minyak, batu bara, area Kalimantan, itu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah itu yang harus kita analisis gitu. Nah itu ilmu selama aku belajar di ekonomi itu kepake sih. Tapi kalau misalnya cara ngomong sama klien, bikin promosi itu memang itu belajarnya by proses sih gitu. Nah, susahnya apa sih Mbak kalau misalnya menjadi marketing di dunia otomotif itu? Kalau tantangannya sih pasti gimana kita mengoptimalkan penjualan lah gitu. Kalau lagi gejolak ekonomi, bukan gejolak ekonomi dalam arti skala besar yang krisis gitu ya, enggak ya. Kadang-kadang itu setiap area itu kan beda-beda mas gitu, mas. Setiap area beda-beda. Misalnya aku pegang area Makassar gitu ya, Makassar. Aku pernah pegang area Sumatera, Jawa. Itu kan karakteristik area beda-beda gitu kan. Jadi kadang misalnya nih di Makassar sendiri penjualan bulan ini tuh naik gitu kan, di area lain misalnya turun gitu. Itu kita tuh harus benar-benar bisa menganalisis kenapa gitu, karena kan emang berkaitan sama sumber daya masing-masing, sumber daya alam di daerah masing-masing gitu. Terus di kantor Mbak sendiri itu kalau misalnya menerima tenaga sales marketing, nah kalau aku bicara terkait sales marketing di sini kayak Eda ini ya, itu perusahaan-perusahaan otomotif itu biasanya untuk vacancy atau lowongan pekerjaan marketing itu biasanya prefer dari jurusan kuliah apa aja sih, atau bebas aja yang penting kamu punya semangat kayak gitu? Enggak sih, ada ini kualifikasinya lah. Tapi biasanya kalau jurusan ekonomi itu mostly sih banyak keterima ya di segala macam bidang pekerjaan, kecuali untuk IT, desain gitu. Itu sih. Oke, itu ya. Oke, nah untuk yang terakhir kali nih, kenapa sih orang harus jadi marketing? Menurut Mbak gimana? Mbak coba pengaruhi lah para netizen sekalian. Kenapa harus jadi marketing? Sebenarnya sih tergantung orangnya sih ya. Tapi gini sih, marketing itu menurut aku adalah salah satu ujung tombak. Marketing itu adalah salah satu bidang pekerjaan utama di semua perusahaan menurut aku, karena kan yang pertama produksi ya kan, yang kedua adalah marketing, gimana kita menjual barang hasil produksi, dan yang ketiga adalah accounting untuk mengelola keuangannya gitu. Nah kalau misalnya marketing ini kan ada banyak ya, ada marketing sales, ada marketing promosi ya kan, ada marketing strategik juga gitu. Nah kenapa kalian harus jadi marketing ya? Kalian tuh
wajahnya perusahaan sih kalau aku bilang. Dan kalian yang menentukan produksi perusahaan itu terjual atau tidak, kayak gitu sih. Dan sepengalaman aku udah hampir 6 tahun di perusahaan ini dan aku nggak pindah-pindah. Melalui marketing ini malah aku banyak belajar banget, ngebuka mata aku lebar-lebar dari yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu, dari yang sebelumnya nggak pernah kerjasama sama orang jadi bisa kerjasama, dari yang sebelumnya nggak pernah ke hotel mewah jadi pernah ke hotel mewah, yang nggak pernah makan di hotel jadi pernah makan di hotel. bukan itunya ya, tapi pengalamannya tuh luar biasa gitu dan menjadikan kita tuh untuk bisa berpikir tuh fleksibel gitu loh. Misalnya kayak sekarang semua penjualan sudah online gitu, mau nggak mau kita harus bikin lini baru, e-commerce kayak gitu. Nah semuanya harus belajar. Jadi nggak, kalau misalnya kita sudah jadi marketing, kita nggak selamanya bisa jadi marketing terus gitu loh. Kita tuh harus benar-benar ngikutin perkembangan zaman gitu. Sekarang kan pola marketing itu banyak ke online. Nah, gimana kita bisa belajar juga untuk tahu marketing online. Contohnya seperti e-commerce, penjualan melalui Instagram, Tokopedia, marketplace kayak gitu. Dan ya menurut aku kita tuh nggak akan berhenti belajar di situ aja sih kalau di marketing. Mungkin di bidang lain juga seperti itu, tapi dengan marketing kan, marketing itu bener-bener cepat banget perkembangannya ya, dan kita pun harus ngikutin gitu. Jadi pengetahuan kita semakin lama itu menurut aku semakin luas aja sih gitu. Sekian diskusi kita hari ini. Sekali lagi, apa yang diceritakan Fani itu berdasarkan pengalaman dia, tetapi belum tentu merefleksikan semua orang yang bekerja sebidang dengan dia. Seperti itu ya. Oke, aku ada pantun nih di akhir sesi kali ini. Makan nasi campur teri. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Oke, nanti aku akan membahas terkait orang-orang yang bekerja di profesi lainnya, sehingga laek-laek dan juga eda-eda dapat mengetahui atau dapat menjadi referensi untuk bisa bekerja di bidang yang teman-teman passionkan. Wak, udah, bubar.